Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Agrenis Satriana Billy dari Sumba ya, mengenai nama Adam dan Hawa. Nama Adam dapat kita jumpai dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wa yitzer Adonai Elohim et ha Adam afar min ha Adamah, dan seterusnya ya, bahasa Ibraninya. Jadi Adam itu berasal dari Adamah. Adamah. Adam itu manusia, Adamah itu tanah. Jadi manusia ini berasal dari tanah yang kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya. Ini mengingatkan kita bahwa manusia itu sebenarnya rapuh. Ya. Kita bukan terbuat dari baja yang kuat, ya, tapi dari tanah. Nah, ini mengingatkan kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Ya. Dan tanpa Tuhan kita hanyalah sebongkah tanah. Adam, manusia dari tanah. Ini juga mengingatkan kita pada akhir hidup kita ya. Kita akan kembali kepada tanah. Jadi jangan sombong, pada akhirnya kita akan kembali kepada tanah. Nah, kata Adam itu terdiri dari huruf alef ya, dan kata dam. Alef ini lambang kekuatan dan juga lambang dari Allah Sang Pencipta ya. Ini unsur ilahi. Nah, dam sendiri artinya adalah darah. Jadi Adam itu sebenarnya adalah darah yang kemudian ada unsur ilahinya. Nah, kembali ini mengingatkan kita ya, tanpa Tuhan, tanpa Allah, kita hanyalah gumpalan darah. Nah, untuk nama Hawa, kita bisa lihat dari Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Wa yikra Adam sem isto Hawa ki hi hayatah em kol hai. Kata Hawa ini artinya hidup ya. Kenapa bisa Adam memberi nama istrinya ini Hawa atau hidup? Nah, kita akan lihat sejenak ini ya. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi pada mulanya Adam itu menamai istrinya itu Isah. Isah itu berasal dari is ya. Isah perempuan itu berasal dari is laki-laki ya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, nah baru ya, nanti ada istilah Hawa ini. Nah, kita lihat dulu ya. Nih, Kejadian 3 ayat 20 ya. Wa yikra ha Adam sem isto Hawa ki hi hayatah em kol hai. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dia yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi ini sebenarnya ada anugerah besar di sini ya. Nanti kita akan lihat. Kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 17. Nah, ini ada larangan ya. Larangan untuk tidak boleh makan buah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Umaets hadaat tof wara lo tokal mimenu ki biyom akalka mimenu motamut. Umaets dari pohon hadaat tofwara, pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan darinya. Sebab
biyom pada hari akalka engkau makan mimenu darinya motamut mati-mati ya, motamut pastilah engkau mati. Jadi ini diulang ya, mut itu sama akar katanya ya. Ya, motamut pastilah engkau mati. Nah mungkin ada yang bertanya loh, Adam dan Hawa tidak mati langsung masih hidup gitu ya, masih hidup. Nah kalau kita lihat bahasa Ibrani ini dalam bentuk imperfect. Jadi ini kematiannya itu berlangsung ya, jadi sedang berlangsung. Setelah mereka makan buah, mereka melanggar perintah Tuhan, kematian itu segera berlangsung ya. Nah, tapi juga ada kata beyom akalnya, akal kak. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kenapa tidak di hari itu dia mati langsung ya? Nah, ini juga ada sesuatu yang menarik kita pelajari ya. Ternyata ada yang mati ya, ada binatang yang mati. Ini mengajarkan tentang konsep pengganti. Setelah manusia jatuh dalam dosa dan mereka telanjang, mereka takut dan mereka menyemak ya, daun dibuat cawat gitu ya, untuk menutupi kemaluannya, rasa malunya itu ya. Nah Tuhan tidak mau, lalu Tuhan tentu ini membunuh ya, atau mengganti dengan kulit binatang. Jadi memang ada kematian di situ. Nah ini sebenarnya konsep penggantian yang kemudian akan diajarkan lebih jelas pada kisah-kisah selanjutnya ya. Motam. Nah harusnya Adam dan Hawa itu mati ya. Tapi kita lihat di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Seharusnya mereka mati. Tapi malah Kejadian 3:15 memberi harapan ya, ada keturunan yang akan menghancurkan si ular gitu ya, iblis gitu ya. Jadi ini makanya Kejadian 3:15 itu disebut proto evangelium ya. Injil atau kabar baik yang pertama. Kenapa disebut kabar baik? Karena seharusnya mereka mati. Tapi justru ada janji Tuhan tentang keturunan. Karena itu, ya, Adam menamai istrinya Hawa hidup, ya, karena dia menjadi ibu dari segala yang hidup, tapi juga, ya, pengertiannya adalah seharusnya dia mati, seharusnya Hawa itu mati, telah berbuat dosa, melanggar perintah Allah, tapi masih diberi hidup. Hawa hidup, ya. Ini juga perenungan buat kita bahwa hidup ini adalah kesempatan ya. Kita ini juga seharusnya mati karena dosa-dosa kita kan, tapi Tuhan beri kehidupan, Tuhan beri kesempatan. Nah, itulah Hawa. Jadi Adam mengingatkan kita kepada asal usul kita. Kita ini tanah yang dihembuskan kehidupan oleh Allah ya, dan kita juga akan kembali kepada tanah. Jadi kita harus bergantung kepada Dia yang menjadi pencipta kita. Nah, Hawa mengingatkan kita bahwa Tuhan memberi anugerah berupa hidup. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Jalani hidup ini dengan baik ya. Suatu saat kita akan kembali kepada tanah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.